Gimana kabarnya Ya, hari ini? baik. Gimana kok? Oke, ya salam kenal ya kok. Saya Ah, Rian dari PSSI. Kita bakal live nih seru-seruan hari ini. Kita bakal bahas tentang komoditi super cycle. Oke. ya. Nah, mungkin sedikit pengenalan dulu kali ya Ko Hendy Santoso kepada para viewer kita hari ini. Mungkin background Ko Hendy Santoso, terus mulai masuk ke dunia saham sejak kapan gitu kok. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Aku Hendy. Aku masuk ke pasar saham itu dari 2019 sebenarnya ya. Mm. Awalnya itu saya itu cuman swing trader. Jadi beli, habis itu akhir tahun saya jual untuk kayak seperti ya intinya seperti deposito lah gitu lah. Nah, saham-saham yang saya beli ya masih big cap Iya. seperti Big Banks, BRI, BCA gitu ya. Nah, habis itu Hmm. kenallah dengan satu saham, beberapa saham third gitu. Nah, ada saham kayak third yang ada Friend, ada ABA dan sebagainya yang dulu saya trading itu masih harganya seratusan. Habis itu kayak ABA udah kemarin sempat sampai 700 dan sebagainya. Nah, Hmm. jadi saya berpikir trading saya kok ini cuan, habis itu yang ini tutup, ini cuan, ini loss, ini tutup gitu kan. Jadinya Iya. nggak gerak porto saya gitu. Jadi eh, saya memutuskan untuk oke lah, saya belajar mendalam mengenali pasar modal. Kemudian saya belajar yang dasar dulu yaitu technical analysis yang gampang untuk bisa kita cerna gitu. Halo Ko Michael, Ko Michael yo ada tuh. Halo, halo Ko Michael. Halo Ko Mike. Oke, kita Nah itu kita itu ke suhu next gua question ya tuh, Kona. suhu gua tuh, suhu gua. Halo. Iya, oke. Jadi Nah, jadi ini aku kita kan lagi bakal, belajar dari ya. Jadi banyak belajar lah dari beliau ya. sampai saat ini saya Mm. handle handle grup skor uh, dan bantu bantu untuk grupnya Ko Michael Yok seluruhnya. Wah, oke, mantap nih Ko. Ya. Oke, jadi tema hari ini kita bakal bahas tentang komoditas nih Ko yang sebenarnya harusnya udah mulai reda ya, tapi dinaikin lagi karena adanya tensi perang nih antara Rusia dan juga negara-negara Eropa. Nah, mungkin Betul. dari Ko Hendy dulu nih kita mungkin view IHSG nih dari Ko Hendy Santoso ini kira-kira gimana nih Ko? View IHSG ke Oke, depannya. untuk IHSG sebenarnya kalau menurut view saya ya, itu masih cenderung sideways sebenarnya sideways-nya, tapi Hmm. dalam range dia uptrend line gitu. Jadi ketika dia nyentuh band atas, dia akan koreksi ke band bawah, kemudian ya tektok tapi menaik gitu kan. Nah, jadi kalau untuk IHSG sendiri untuk dia menuju bullish menurut saya masih belum, untuk melewati all Oke. time high-nya di 7.355. Menurut saya belum ada satu katalis yang pasti, tapi dia masih bergerak dalam range sideways gitu loh. Jadi tapi sideways-nya itu menaik. Oke, berarti masih Nah, dan kalau masih kita update ya. melihat betul, dan kalau kita melihat secara foreign flow hari ini juga IHSG lumayan big caps-nya, banyak foreign yang masuk gitu. Nah, maka dari itu saya merasa wah, IHSG saya masih pede sebenarnya untuk kalaupun dia koreksi saya rasa belum di dalam waktu dekat, karena hari ini bayangin aja top buy-nya masih BMRI, ASI, BNI, BCA, Hmm. Adro, Inco. Nah, Masih rata-rata di itu akun big berarti ya. caps. Betul. Jadi rata-rata masih big caps, dan kalau kita melihat outflow-nya itu kan sangat sedikit ya. Kalau kita lihat BRI 75 miliar, Telkom 49 miliar itu kan kecil banget gitu. Iya. Jadi kalau untuk IHSG saya masih range sideways tapi dalam uptrend channel gitu. Hmm. Terus gini nih kok, kan ada desas-desus nih katanya IHSG bisa balik ke angka 6.000. Itu kira-kira menurut Ko Hendy itu gimana tuh kok? Mungkin nggak sih kita Kalau balik ke uh, zaman 6.000 gitu? kalau 6.000 ya, eh saya rasa kan dia ada utang gap di 6.740 yang sebenarnya Hmm. gap itu tidak perlu harus ditutup dalam waktu Hmm. dekat gitu loh, dan tidak harus ditutup juga seperti itu. Jadi kalaupun ternyata Hmm. memang dia harus turun, sekarang apa sih katalis yang buat dia turun gitu loh. Nah, karena kan Iya. sekarang kan kalau kita melihat dari sisi harga oil udah mulai turun begitu. Kemudian besok ada pengumuman CPI dari Amerika yang mungkin diprediksi bakal turun juga. Seperti itu. Hmm. Jadi kita lagi nunggu nih. Saya lagi nunggu juga. Jadi ada katalis apa yang bisa membuat IHSG ini bakal drop sampai
Kalau kita tunggu sampai 6.700 itu berarti berapa persen tuh dari sekarang? 6% loh. Itu hampir Iya, cukup jauh nih. hampir udah trading halt itu. 6%, Mm-mm. 7% gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang bisa bikin gitu. Nah, kita tuh belum tahu. Dan kalau misalnya kita mengulang ketika waktu April drop kemarin mungkin liburnya kepanjangan atau karena time cycle atau dan sebagainya ya sekarang kalau kita ngomong mengenai apa namanya ada libur panjang tidak ada libur panjang gitu kan. Nah, makanya saya lagi nunggu juga gitu. Gitu sih Korean. Oke. Oke, Hmm. berarti masih ya masih sideways lah ya. Kita masih Masih menunggu sideways. kabar-kabar positif ataupun negatif dari Ya, bursa dunia gitu lah ya kok. betul. Oke. Palingan sekarang kalau saran saya palingan untuk saham-saham yang kita perhatiin aja. Biasanya ada karakter saham yang lucu. Misalnya gini, ketika IHSG dia menyentuh uptrend band-nya, kemudian dia turun Mhm. mengenai downtrend band-nya. Kita melihat saham yang kita pegang itu apakah dia bikin higher high, higher low, higher high, higher low nggak? Kalau dia Oke. terus bikin higher high, higher low, higher high, higher low, ya udah kita hold aja nggak masalah. Paling kita Masih ketika aman. Oke. IHSG di bawah kita beli, ketika dia di atas kita mungkin sell separuh atau mungkin kita Hmm. mau tetap hold nggak masalah. Ke bawah kita bisa average up lagi. Tapi kalau ternyata saham yang kita hold itu masih dalam bergerak tidak bikin new high, tidak bikin new low, alias adalah sideways. Satu Berarti yang is. kita lakukan adalah beli di support, jual di resisten. Seperti itu. Oke. Oke. Ah, Thank you, jadi Koi. Oke, nah satu lagi mungkin misalnya sekarang kita lagi kayak pas tentang komoditas nih. Kalau kita betul, lihat harga batu bara kemarin udah turun, terus tiba-tiba ya ya. turun, terus dia loncat lagi. Nah, menurut Kohendi ini kondisi harga komoditas di dunia ini sebenarnya kayak gimana sih kok? Apakah dia udah stabil atau masih ada kemungkinan untuk naik lagi kok? Selama perang saya merasa bahwa komoditas masih sangat menarik untuk 2022 ini ya. Kalau masih selama Mm-mm. dia masih perang. Nah, kalau membahas kayak tadi kita ngomongin soal kayak call yang masih apakah masih akan rally dan sebagainya. Kalau di view saya mungkin dia bisa nyentuh $500 Mm. per tonnya. Mm-mm. Mungkin karena kita mengingat bahwa banyak tensi perang yang terjadi di dunia. Itu salah satunya adalah ya seperti yang kita tahu Rusia Ukraina ya kan habis itu Mm. tiba-tiba kemarin ada desas-desus China dengan Taiwan gitu kan. Cuman Iya, itu kayaknya nggak jadi, kayaknya nggak jadi iya ya. semoga nggak jadi sih ya kok ya. Semoga nggak jadi, jangan sampai jadi karena kita tahu sendiri Taiwan itu lebih apa US itu lebih ke Taiwan ya. Mm-mm. Lebih pro Bener Taiwan ya. kok. Jadi kalau China nyerang nyerang Taiwan bisa jadi US akan bantu. Nah, itu tensi Mm-mm. perangnya bakal gede. Jadi kalau untuk view saya sepertinya kalau untuk komoditas menurut saya masih akan panjang apalagi dekat ini udah mau winter mereka. Mm, Jadi benar-benar. kebutuhan komoditas coal menurut saya bakal lebih tinggi lagi gitu. Karena Oke. mereka di satu udah ada tensi perang, habis itu mereka butuh untuk menghangatkan diri selain dari coal, selain dari natural gas dan sebagainya. Mm-mm. Apalagi sekarang di Europe mereka udah mulai panik nih kok ya. Gas Iya, alam udah udah mulai panik. tutup lagi. Bener. Nah, ini yang sering saya mention ke grup itu kalian tetap harus perhatiin Europe. Eropa dengan China kita Hmm. harus selalu perhatiin. Karena seperti yang Korea tadi ada mention di awal soal Nord Stream dan sebagainya, saya juga wanti-wanti nih. Tapi selama Mm. Nord Stream-nya ditutup, saya melihat bahwa Rusia masih kirim nih, masih kirim gasnya ke mana? Ke Eropa Ke Europe ya. gitu masih masih kirim kan cuman karena Nord Stream-nya ditutup karena apa kata alasan teknis dan sebagainya tapi untuk berita dari 3 jam yang lalu saya update ini dia Rusia masih kirim kok masih Hmm, kirim hmm, natural hmm. gasnya ke Eropa gitu. Oke, kalau kita lagi ngomongin Nord Stream juga nih, ini kita ngebahas Nord Stream berarti nih ya kok. Kira-kira itu sebenarnya Rusia itu ngapain sih kok nutup Nord Stream 1 kalau dari pandangan Kohendi? Kan mungkin bukannya mereka juga rugi juga ya kalau mereka nutup eh, Betul. aliran Nord Stream gitu bukannya mereka rugi Betul, gitu. betul. Nah, kalau untuk menurut saya ini kan namanya kan udah lebih ke kita udah memasuki ranah geopolitik ya. Jadi
Mm-mm. politik yang mereka mainkan itu menurut saya tuh sangat bagus. Kita ambil contoh kayak Rusia eh, memblokir yang apa menjual harga minyak keluar Harga di miring. saat harga minyak lagi Hmm. tinggi-tingginya dia dikasih diskon 30%. Nah, menurut saya kalau dia bergerak seperti ini, dia pasti ujung-ujungnya UUD kalau orang bilang ya, ujung-ujungnya duit gitu loh. Duit. Jadi dia dia tutup tuh bukan karena mungkin orang bilang Eropa itu apa namanya sok-sokan sih ikuti Amerika untuk ngeban si Rusia dan sebagainya. Menurut saya tidak. Menurut Hmm, saya hmm, itu ada kayak something that behind the screen mereka melakukan sesuatu gitu loh. hmm. Nah, kenapa Rusia tutup? Nah, kita juga sebenarnya kalau kita melihat dari sisi Rusia juga tidak ada apa namanya, tidak ada, dia tetap Keuntungannya mengirim gitu ya. juga terakhirnya tetap Oh iya. tetap Hmm. tetap masih mengirim kan, cuman dia mungkin tidak melewati Nord Stream 1. Nah, karena Hmm. ini secara news ya, secara news 3 jam yang lalu itu mereka bilang bahwa eh, untuk apa namanya, untuk Nord Stream 1 itu dia tutup karena ada kebocoran gas. Oke, ada Hmm. kebocoran gas. Tapi melainkan di satu sisi dari eh, Siemens Energy itu menyatakan, itu yang pembuat turbinnya ya, pembuat turbin untuk pipanya itu mengatakan sebenarnya tidak ada masalah. Nah, sekarang kan pro dan kontra. Yang satu bilang ada Iya benar, benar. masalah, yang satu bilang tidak ada. Nah, sekarang kita mau percaya Hmm. mana? Nah, otomatis kan pasti ujung-ujungnya nanti akan ada satu garis benang merah. Mungkin belum keluar. Nah, maka Hmm. dari itu Hmm. sebenarnya untuk Eropa kita masih wait and see. Makanya saya masih melihat ini. eh, Tensi di Eropa dengan Rusia ini tuh seperti apa nanti ke depannya. Gitu. Hmm. Oke. Nah, Apalagi ntar udah mulai jadi masuk musim dingin ya kok ya. Itu betul, bener-bener udah apalagi udah musim kedorong dingin. banget tuh itu buat harus ngelakuin apa sih sebenarnya gitu. Betul. Makanya. Maka dari itu saya masih wait and see nih. Ini dia mau arahnya mau kemana nih. Tapi selama apa natural gasnya itu harganya naik, kemungkinan besar ya pasti ada efek ke depannya nanti. Hmm. Oke. Ini berarti efeknya masih ya masih kita masih wait and see juga sih ya kok ya. Betul, Tapi betul. kalau kita lihat secara global nih kok kan harga komoditas naik nih kok. Sebenarnya apa Hmm. sih dampak dari si harga komoditas ini naik? Mungkin bagi si Indonesia yang merupakan negara produsen komoditas itu oke ya. Tapi gimana sih untuk negara-negara kayak yang pengimpor energi gitu kok kayak misalnya Europe juga kayak Sri Lanka Hmm. gitu. View dari Koko gimana? Dari sisi ininya apa Mungkin dari sisi ekonominya gitu loh. dampaknya, Mm-mm. dampaknya. Sebenarnya ya itu yang menjadi kenapa dunia bisa menjadi krisis energi dan kita menjadi eh, komoditi super cycle, karena di satu eh, Indonesia merupakan negara komoditas, betul ya, karena Mm-mm. rata-rata seperti coal, seperti nikel, ya kan. Nah, itu kan rata-rata kan ada letaknya, ada tambangnya ada di Indonesia. Nah, kalau untuk seperti komoditi yang seperti yang ada di Rusia, sebenarnya imbasnya itu kita takutnya nanti kalau ternyata mereka beneran krisis, ya, beneran krisis, itu efeknya itu bisa satu dunia gitu loh. Nah, cuman otomatis kan berarti eh, apa namanya, inflasi yang terjadi di Eropa itu kan berarti akan semakin gede. Berarti Bener. kemungkinan besar Eropa bisa jadi kuantitatif easing lagi dong. Nah, itu Mm-mm. yang nanti menjadi PR lagi. Ketika dia kuantitatif easing, otomatis nanti inflasinya bakal Naik lagi. tinggi. Ya, naik lagi Mm-mm. kan. Supply-nya apakah cukup? Demand-nya segini, supply-nya cukup nggak gitu loh. Nah, Mm-mm. jangan sampai terjadi seperti di Amerika. Naiknya suku bunga dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi banyak Betul. sekali faktor-faktor eh, yang menjadi satu PR. Nah, kalau kita ngomongin untuk krisis energi natural gas ini, sebenarnya ada banyak
cara yang sudah mulai dipikirkan oleh Eropa gitu loh. Nah, Hmm. seperti contoh mereka mulai mensiasati dengan price cap. Price cap itu seperti kita subsidi gitu loh. Jadi Hmm. misalnya kayak menetapkan harga harga gasnya maksimal segini, sisanya di Subsidi. subsidi oleh pemerintah. Cuman itu masih ditolak oleh pemerintah Norwegia gitu loh, karena ide tersebut itu masih sangat nggak masuk akal, karena secara hitung-hitungan matematika berarti Eropa itu harus memberi 500 sampai 600 pound sterling per bulan. Itu pun hanya, kalau nggak salah itu hanya British loh, Inggris berarti. Hmm. Hmm. Iya kok. Karena karena Iya. mereka kan karena mereka kan butuh banyak sekali ini kan, natural gas loh Ini consumption-nya, iya. energinya. Nah, jadi price cap udah nggak mungkin. Berarti bisa jadi dia melakukan quantitative easing karena komoditasnya naiknya nggak terkontrol gitu loh. Karena tensinya itu masih sangat tinggi, tensi perang Rusia Ukraina ini gitu loh. Hmm. Berarti masih Gitu ya sih. masih ke depannya masih masih tanda tanya nih ya kok untuk Iya betul. harga Jadi komoditas itu kayak gimana sih nanti ke depannya? benar, benar. Itulah yang terjadi ketika IHSG kita gitu loh. Ketika pergerakan IHSG kita itu bergerak, dia itu antara dia mau naik tapi nggak berani kenceng, tapi dia Hmm. bergeraknya sideways. Nah, itu biasanya itu menunjukkan ke apa sih? Tidak pede suatu market untuk dia bisa break new high dan lanjutkan kembali. Jadi semua itu sebenarnya tergambar di technical analysis. Makanya saya suka gitu loh belajar TA. Oke, Jadi berarti kelihatan banget ini market sebenarnya wait and see. Kelihatan banget ini marketnya lagi pede. Kelihatan banget ini marketnya lagi eh, lagi pesimis gitu. oke, oke, I see kok. Nah, Hmm. mungkin kita langsung bahas ke saham-saham energi nih kok yang tadi sebenarnya di sesi satu itu udah mulai merah gitu ya. Tapi di sesi 2-nya justru dia pada rebound gitu, pada balik ke zona hijau gitu. Nah, Ya, sebenarnya ada nggak sih kok korelasi antara harga komoditas sama saham-saham energi kok? Jadi misalnya ada. komoditasnya naik, saham energinya juga naik gitu kok. Ada, pasti ada. Karena itu nanti akan mempengaruhi laporan keuangannya di kuartal berikutnya. Hmm. Benar ya? Nah, Oke. makanya untuk saham-saham seperti coal, saham-saham yang berkaitan mengenai coal, mengenai natural gas, kecuali Pegas ya. Pegas kan udah diatur undang-undang gasnya Hmm. Hmm. harganya ya, jadi kita nggak bisa otak-atik lagi. Jadi natural gas yang berkaitan dengan natural gas itu nanti eh, akan ada imbasnya, akan ada kena Hmm. imbasnya gitu loh. Nah, contoh kayak kemarin Adaro bisa break new high, ITMG juga Benar. new high lagi, ya kan? Nah, Hmm. itu menjadi satu peluang. Kenapa IHSG bisa naik begitu kencang? Karena kita melihat bahwa komoditi seperti Adaro, ITMG itu mendongkrak loh. Karena IHSG sekarang itu rata-rata itu ditarik menggunakan komoditi. Kalau kita secara nggak sadar ya, ditarik menggunakan komoditi, bukan dengan finance, Hmm. bukan dengan Hmm. perbankan lagi untuk saat ini gitu loh. Karena kita melihat perbankan kayak BBCA itu kemarin baru cetak all time high-nya. Itu kalau nggak salah Hmm. 8.500 toh. Nah, sedangkan Adaro itu dari awal tahun itu sudah rally dari berapa? Jadi berapa tuh? Coba kita cek. Dari 1000, enggak loh, 2000 loh. 2100 itu udah rally sampai 3000, 4000 kemarin, Iya, kemarin ya sempat kan? nyentuh 4.020 Iya, harga closing 4000. kemarin. Betul. Dan sebenarnya Dari komoditi bener. komoditi itu sendiri, ya, komoditi itu sendiri ada seperti kita ambil contoh Adaro, itu sudah rally sejak 20-an September 2021.